Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Destiara Nuralifa dan di video ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu tersebut. Yang pertama dari faktor internal adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis di sini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor fisiologis ini juga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada keadaan tonus jasmani atau kondisi fisik yang sehat dan bugar dan dapat memberikan pengaruh yang baik dalam pembelajaran. Nah, cara menjaga kesehatan jasmani, yang pertama ada rajin berolahraga, kedua menjaga pola makan yang sehat, ketiga beristirahat dengan baik dan cukup. Yang kedua ada keadaan fungsi jasmani atau fisiologis, karena peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua dari faktor internal adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah keadaan psikologi seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Yang pertama ada kecerdasan atau intelijensi siswa. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa karena dapat menentukan kualitas belajar siswa. Yang kedua ada motivasi. Dari sumbernya, motivasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri individu dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri individu tetapi memberikan pengaruh terhadap kemauan untuk belajar. Yang ketiga ada ingatan. Secara teoritis, ada tiga aspek yang berkaitan dengan berfungsinya ingatan, yaitu yang pertama ada menerima kesan, kedua menyimpan kesan, dan ketiga memproduksi kesan. Yang keempat ada minat. Cara untuk membangkitkan minat belajar adalah yang pertama memberi materi yang dipelajari dengan menarik agar siswa tidak mudah bosan. Yang kedua pemilihan bidang studi atau jurusan yang sesuai dengan yang diminati oleh siswa. Yang kelima ada sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang terhadap performa guru, pelajaran, atau lingkungan sekitar. Yang keenam ada bakat. Secara umum, bakat didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Ketiga dari faktor internal adalah konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses perolehannya. Yang keempat, rasa percaya diri. Rasa percaya diri timbul dari adanya keinginan mewujudkan diri untuk bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Yang kelima ada kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara lain yang pertama, belajar pada akhir semester, kedua, belajar tidak teratur, ketiga, menyia-nyiakan kesempatan belajar, dan lain-lain. Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dapat ditemukan di sekolah. Hal ini dapat diperbaiki dengan pembinaan disiplin membelajarkan diri. Yang keenam ada cita-cita siswa. Cita-cita merupakan wujud eksplorasi dan emansipasi diri siswa. Penanaman, pemilikan, dan pencapaian cita-cita sudah sebaiknya berpangkal dari kemampuan berprestasi. Dengan mengaitkan pemilikan cita-cita dengan kemampuan berprestasi, maka siswa diharapkan berani bereksplorasi sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Faktor eksternal. Menurut Muhyiddin Syah, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial. Yang pertama ada lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa.
Hubungan harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Yang kedua, ada lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Yang ketiga, ada lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan orang tua, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Lingkungan non-sosial. Yang pertama, lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Bila kondisi alam tidak mendukung, proses belajar siswa akan terhambat. Yang kedua, faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu hardware dan software. Hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, dan lain-lain. Software seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, dan lain sebagainya. Ketiga, faktor materi pelajaran yang diajarkan ke siswa. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Begitu juga dengan metode mengajar guru. Maka, guru harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. Sekian penjelasan saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.